mari yuk kita bahas Seni Berbicara part 12. Tunjukkanlah dengan sungguh-sungguh bahwa Anda tertarik dengan apa yang sedang dikatakan oleh lawan bicara, sehingga dia pun akan berbuat demikian terhadap Anda. Untuk menjadi pembicara yang hebat, Anda harus terlebih dahulu menjadi pendengar yang hebat. Saya sering melihat pasangan suami istri yang hubungannya kurang harmonis karena communication mereka tidak lancar. Kesamaan mereka adalah kurang memberi umpan balik terhadap ucapan lawan bicara. Mereka lebih banyak berbicara dan ingin lawan bicara mendengarkan saja dengan baik. Karena itu komunikasi tidak terjadi. Dalam dialog ada aturan. 1, 2, 3. 1 is talking. 2 again, this is listening. 3 again, feedback. Inilah yang dibutuhkan oleh couple yang mengalami hambatan communication, listening, and responded. Kualitas sebelum kuantitas. Pasangan yang tidak mengobrol 30 minutes in today. Saya jarang mengobrol dengan suami. Dia seperti mengabaikan atau silent treatment saya. Kalau kamu bicara pasti bertengkar, sehingga lebih baik kami tidak berbicara. Ucapan tersebut sering saya dengar dari ibu rumah tangga berusia 40. Saya memahami kesulitan tersebut karena faktor usia. Saya pun sebaya dengannya. Menurut laporan Kementerian Women and Family, time disease talking, dialog antara pasangan usia paruh baya 40 hingga 50-an adalah yang terendah. Sebanyak 34,4% pasangan berusia 40-an mengobrol kurang dari 30 menit dalam sehari. Sedikit lebih banyak daripada pasangan berusia 50-an yang sebesar 34,1%. Kurangnya waktu mengobrol seperti ini menandakan komunikasi di antara pasangan tersebut tidak berjalan dengan harmonis. Baik. Dalam keluarga saya pun waktu untuk mengobrol sangat sedikit. Saya mengajar di kampus, perusahaan dan lembaga pendidikan serta aktif di panggung-panggung santero negeri menjadi moderator dan penyiar dalam berbagai kegiatan. Setiap hari saya begitu sibuk sampai harus menyewa road manager. Oleh karena itu, sesampainya in-house, saya pasti langsung sleep. Suami saya pun selalu bekerja di luar, sehingga mudah saja untuk muncul konflik di antara kami karena kurangnya dialog. Namun, kami mengatasi dengan bijak. Suami saya mampu menjadi teladan, rela mengurus masalah di rumah. Ia tidak pernah sekalipun mengeluh. Selain itu, kami juga secara efisiensi menerapkan rumus communication. C sama dengan Q kali P dan kali R. Maksudnya adalah setiap namanya komunikasi, pasti namanya ada jawaban. Saya bertanya sesuatu seperti, menurut bagaimana hasil promosi jabatan kali ini? Ya, yang tadinya menatap televisi langsung menoleh ke arah saya, lalu dengan wajah tidak enak. Hatia menjawab, aku tidak terlalu berharap. Kemudian saya berkata, ya, kesempatan bukan kali ini saja. Kalau bukan kali ini, mungkin lain kali. Semoga yang terbaik. Ia pun tersenyum hangat tidak terhenti. Sampainya di sini, ia mungkin tidak tertarik lagi kepada televisi dan langsung bangkit serta duduk di dekat saya dan bercerita. Ia yang biasanya pendiam tidak banyak bicara mengemukakan kontribusi, prestasi dan kehebatannya selama di perusahaan.
Saya akan mendengarkan sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan, "Oh iya," atau "Oh begitu." Dengan demikian, suami saya pun dapat mengungkapkan seluruh isi pikirannya. Mungkin karena hal ini, suami saya seperti tidak terlalu stres tentang pekerjaan di kantor dan urusan di rumah tangga. Bagian berat berkurang saat berdialog dengan saya. Kami mengatasi dengan baik situasi sulit yang biasa dihadapi pasangan yang sama-sama bekerja dengan rumus terapi komunikasi. Menurut hasil kuesioner yang disebar Asosiasi Populasi Kesehatan dan Kesejahteraan in Korea, penyebab utama kurangnya komunikasi di antaranya pasangan usia berbaya adalah job desk, pekerjaan. Selanjutnya diikuti dengan pemakaian televisi, komputer, smartphone. Kurangnya atau terkurasnya waktu karena mengurus anak, serta kurangnya teknik dan pengalaman berdialog. Apabila dilihat sekilas, kurangnya dialog di antara pasangan parubaya seperti disebabkan oleh kurangnya time. Sementara menurut pandangan saya, belum tentu demikian sebab dari apa yang saya dan suami alami. Kami tetap bisa menjalin dialog yang cukup meskipun waktu luang kami sangat little. Kami mengetahui teknik communication dialog, yaitu rumus komunikasi. Yang terpenting bukanlah waktu, melainkan kemampuan berdialog atau komunikasi. Kemampuan yang berperan sebagai pelumas dan hubungan suami istri yang bahagia sangatlah penting. Banyak pasangan yang mengalami kurang berdialog, lupa akan pentingnya teknik berbicara, berpikir bahwa masalah tersebut akan teratasi dalam seketika dengan meluangkan cukup waktu, dan situasi tertentu adalah tanggapan yang salah. Sebab dialog tidak akan mengalir dengan semudah itu tanpa adanya sejalan dengan apa yang dikatakannya. Semakin nyambung dialog, semakin juga panjang ceritanya. Dan semakin tidak nyambung dialog, semakin kecil juga komunikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa untuk part 11. Seni berbicara itu ada seninya.